Perkenalkan, nama saya Fitra Juanda, saya dari Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Ya, baik, di sini saya sedikit menjelaskan tentang tentang produktivitas ekosistem terumbu karang. Ya, mungkin kalian ada yang tidak tahu mungkin produktivitas terumbu karang. Ya, ayo kita cek ke videonya. Aduh, agak tuh dalam hari kunci belum aja. Dari luas perairan Indonesia, terumbu karang merupakan ekosistem yang khas, menempati suatu daerah tropis dengan produktivitas yang sangat tinggi. Demikian pula dengan keanekaragaman biota yang ada di dalamnya. Suatu ekosistem dapat terbentuk oleh adanya interaksi antara makhluk dan lingkungannya, baik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, dan antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotik ataupun habitat. Terumbu karang merupakan ekosistem yang khas dan terdapat di daerah tropis. Ekosistem ini mempunyai produktivitas organik yang sangat tinggi dan tempat berkumpulnya beraneka ragam jenis-jenis ikan karang, udang, alga, teripang, karang, mutiara, dan lain-lain. Bahkan juga jomblo ada di sana. Terumbu karang bukan merupakan sistem yang statis dan sederhana, melainkan suatu ekosistem yang dinamis dan kompleks. Tingginya produktivitas primer di ekosistem terumbu karang bisa mencapai 5.000 gram, memicu produktivitas sekunder yang tinggi, yang berarti komunitas makhluk hidup yang ada di dalamnya sangat beraneka ragam dan tersedia dalam jumlah yang melimpah. Berbagai jenis makhluk hidup yang berada di ekosistem terumbu karang saling berinteraksi satu sama lain. Kayak aku dan kamu, iya, kamu. Baik secara langsung maupun tidak langsung, membentuk suatu ekosistem kehidupan. Sistem kehidupan di terumbu karang dapat bertambah atau berkurang dimensinya akibat interaksi kompleks antara berbagai kekuatan biologis dan fisik. Produktivitas itu adalah kemampuan suatu wadah untuk menumbuhkan atau menghasilkan organisme pakan yang dapat digunakan untuk organisme lain. Nah, untuk kelangsungan hidupnya, betul tuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas ekosistem terumbu karang. Yang pertama yaitu suhu. Suhu berdasarkan gradasi suhu rata-rata tahunan, maka produktivitas akan meningkat dari wilayah kutub ke ekuator. Namun hutan hujan tropis, suhu bukanlah menjadi faktor dominan yang menentukan produktivitas, tapi lamanya musim tumbuh.
Adanya suhu yang tinggi dan konstan hampir sepanjang tahun dapat bermakna musim tumbuh bagi tumbuhan akan berlangsung lama, yang pada gilirannya meningkat produktivitas. Suhu secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh pada produktivitas. Secara langsung suhu berperan dalam mengontrol reaksi enzimatik dan dalam proses fotosintesis. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya suhu berperan dalam bentuk stratifikasi kolom perairan yang akibatnya dapat mempengaruhi distribusi vertikal fitoplankton. Yang kedua, cahaya. Cahaya merupakan sumber energi primer bagi ekosistem. Cahaya memiliki peran yang sangat vital dalam produktivitas primer. Oleh karena hanya dengan energi cahaya, tumbuhan dan fitoplankton dapat menggerakkan mesin fotosintesis dalam tubuhnya. Hal ini berarti bahwa wilayah yang menerima lebih banyak dan lebih lama penyinaran cahaya matahari tahunan akan memiliki kesempatan berfotosintesis yang lebih panjang sehingga mendukung peningkatan produktivitas primer. Pada ekosistem terestrial seperti hutan hujan tropis memiliki produktivitas primer yang paling tinggi karena wilayah hutan hujan tropis memiliki lebih banyak sinar matahari tahunan yang tersedia bagi fotosintesis dibanding dengan iklim sedang. Sedangkan pada ekosistem perairan, laju pertumbuhan fitoplankton sangat bergantung pada ketersediaan cahaya dalam perairan. Laju tumbuhan maksimum fitoplankton akan mengalami penurunan jika perairan berada pada kondisi ketersediaan cahaya yang rendah. Yang ketiga, air, curah hujan dan kelembapan. Produktivitas pada ekosistem terestrial berkorelasi dengan ketersediaan air. Air merupakan bahan dasar dalam proses fotosintesis, sehingga ketersediaan air merupakan faktor pembatas terhadap aktivitas fotosintesis. Secara kimiawi, air berperan sebagai pelarut universal. Keberadaan air kemungkinan membawa serta nutrien yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Air memiliki siklus dalam oksigen. Keberadaan air dalam ekosistem dalam bentuk air tanah, air sungai atau air perairan, dan air di atmosfer dalam bentuk uap. Uap di atmosfer dapat mengalami kondensasi lalu jatuh sebagai air hujan. Interaksi antara suhu dan air hujan sangat banyak yang berlangsung sepanjang tahun, menghasilkan kondisi kelembaban yang sangat ideal. Tumbuhan terutama pada hutan hujan tropis untuk meningkatkan produktivitas. Yang keempat yaitu nutrien. Tumbuhan membutuhkan berbagai ragam nutrien organik, beberapa dalam jumlah yang relatif besar dan yang lainnya dalam jumlah sedikit. Akan tetapi, semua penting. Pada beberapa ekosistem terestrial, nutrien organik merupakan faktor pembatas yang penting bagi produktivitas. Produktivitas dapat menurun bahkan berhenti jika suatu nutrien spesifik atau nutrien yang tidak lagi terdapat dalam jumlah yang mencukupi. Nutrien spesifik yang demikian disebut nutrien pembatas atau limiting nutrient. Pada banyak ekosistem nitrogen, fosfor merupakan nutrien pembatas utama.
Beberapa bukti juga menyatakan bahwa CO2 kadang-kadang membatasi produktivitas. Nah, sudah tahu kan kalian semuanya. Saya pun baru tahu. Oke, terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat ya. Sebelum di skip jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga like, subscribe, and comment ya, pokoknya kayak gitulah ya. Semoga hari kalian bahagia lah ya. Terima kasih.